Coba saya pengen tahu pendapatnya. Budaya apa Ustazah? Sajen. Melarung, tau nggak melarung? Jadi sesajen ditaruh di laut, di apa? Di laut, dihanyutkan ke laut. Itu ada di ini, di budaya orang Jawa, Jawa di Jogja ya. Jadi ada upacaranya tuh, sajen, kepala kerbau dibuang ke laut. Itu biar apa Ustazah? Sesembahan buat Laut Selatan, persembahan buat Buat takut ini gitu Nyi Roro Ustazah. Kidul. Buat ini Nyi Roro Kidul. Ya buat Laut Selatan. Kalau di Jogja itu kan kepercayaannya ada kekuatan utama ya. Pertama di Gunung Merapi, terus kedua di Laut Selatan, terus ketiga di keratonnya. Ada empat kalau nggak salah atau tiga saya lupa. Jadi itu membentuk suatu kekuatan di masyarakat Yogyakarta. Ya, keraton, Laut Selatan, dan Gunung Merapi. Saya satu lagi saya lupa, ada empat kalau nggak salah. Nah itu sudah berabad-abad itu dipercaya. Ya, salah satu bentuknya rutin tuh setiap tahun mengasih sajen apa ada upacara upacara adatnya ngasih sajen ke laut. Itu kan budaya ya. Nah, kamu sebagai anak muda gimana? Kalau yang kayak gitu kira-kira perlu nggak dipertahankan? Ayo, pendapatnya siapa yang mau berpendapat? Ini belum masuk kuliah media ya, mau diskusi aja dulu. Ima mau berpendapat saja. Ya, gimana, Mak? Iya kan, aku juga sering dapat cerita-cerita saja tentang pantai yang di itu pantai selatan Jogja itu. Iya, Emang banyak hal mistisnya gitu saja. Dan emang mm-mm. bener-bener terjadi sama beberapa orang. Bukan beberapa orang, banyak. Iya banyak. Terus juga aku iya sempat dikasih tahu katanya kalau ke pantai selatan situ tuh harus nggak boleh pakai baju apa ya, hijau atau kuning gitu Mm-mm. katanya. Hijau, Nanti iya nanti itu hilang. diambil sama Ratu Kidul. Iya, Iya, dan ya itu masih dipegang ya. Dan kepercayaan tadi ya, ada hubungan mistis antara Merapi, Keraton Jogja, dan Laut Selatan itu masih masih dipercaya sampai sekarang. Nah, itu kepercayaan ya. Tapi kan kaitan tadi ada berbagai macam budaya, budaya tapi yang masih berkaitan dengan unsur kepercayaan. Yang sekarang di zaman sekarang generasi muda, apalagi yang sudah memahami agama, itu kan ditinggalkan tuh. Yang begitu-gitu. Ya, jadi kalau saya lihat sih begini, unsur-unsur budaya pada akhirnya memang akan tergerus karena memang kondisi masyarakat berubah. Tapi ada hal-hal yang tetap harus dipertahankan. Kenapa? Ini berkaitan dengan identitas nasional, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nanti disepakati budaya mana yang mau dipertahankan sebagai identitas nasional. Contoh batik ya. Batik sudah ditetapkan tuh. Batik adalah budaya bangsa yang memang menjadi identitas nasional, maka harus dipertahankan. Nah, yang lain apa? Memang tidak akhirnya tidak semua budaya, ya. Misalnya tari-tarian, tarian mana yang mau yang mau dipertahankan? Misalnya tari topeng misalnya ya. Kalau di Mahat itu tari topeng dilestarikan kenapa? Karena dia punya filosofi. Ya, filosofi kenapa dia harus pakai topeng? Kenapa topengnya akhirnya dibuka di akhir? Nah, itu ada filosofinya yang tetap dipertahankan dengan jadi paling seperti itu ya, tapi Sofia nanya ya. Jadi ketika budaya itu memang tergerus oleh zaman, maka pada akhirnya masyarakat atau bangsa itu sudah harus memiliki pegangan nih, mana yang harus dipertahankan, mana yang mungkin tidak lagi bisa dipertahankan. Kayak contoh tadi ya, budaya melarung sajen. Kalau pada akhirnya lama-lama masyarakat sudah paham tentang agama, tidak lagi percaya pada jin-jin, makhluk halus, artinya tidak lagi percaya pada sesajen yang seperti itu, maka itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, yang seperti itu. Tapi kalau misalnya upacara-upacara adat ya, upacara adat untuk misalnya mensyukuri panen. Kan itu ada ya kalau di kampung-kampung
panen, terus ada upacara untuk mensyukuri, tapi mungkin kontennya agak diubah. Yang tadinya ngasih sesaji kepada Dewi Sri, nanti diubah ke mensyukuri rahmat Allah, tapi upacaranya dipertahankan. Untuk apa misalnya? Untuk apa? Sebagai warisan budaya untuk menarik wisatawan misalnya. Tapi esensinya ada yang diubah gitu. Nah, jadi itu ya seperti itu menghadapi globalisasi, ya masuknya budaya asing, ya kita harus punya budaya yang dipegang, yang sebagai kebanggaan jati diri bangsa. Nah, terus kalau pertanyaan tadi kan, apa tadi pertanyaannya? Bagaimana peran antropologi budaya? Nah, ini sekarang yang saya ubah sedikit kalimatnya ya. Bagaimana peranan landasan budaya dalam pendidikan berkaitan dengan topik tersebut. Gitu ya? Kan topiknya landasan pendidikan ya. Jadi sebetulnya Iya, Sudah. makanya gitu ya. Makanya kenapa dalam pendidikan ada landasan antropologi atau landasan budaya? Justru karena itu. Ya karena tadi sebagai bangsa yang kita punya identitas, ya harus punya identitas yang akan membuat bangsa kita kuat. Nah, salah satu identitas tadi adalah budaya asli, ya budaya yang spesifik di bangsa tersebut. Nah, ini harus ditanamkan, harus dilestarikan, harus dipelihara. Makanya aspek budaya pendidikan. Jadi generasi muda ini bisa tetap kenal dengan budayanya sendiri. Contoh bentuk implementasinya apa? Contohnya misalnya kalau di Bandung ya, di Bandung setiap hari Sabtu, kalau nggak salah, semua wajib pakai, semua anak sekolah ya, anak sekolah sama gurunya, pegawai negeri, wajib pakai baju adat. Ya kalau yang perempuan pakai kebaya, sekolah pakai kebaya tuh, walaupun dimodif ya, kebaya dimodif. Yang laki-laki pakai baju adat, itu wajib. Itu salah satu bentuk implementasi landasan budaya dalam pendidikan di Jawa Barat. Mungkin di daerah lain ada kebijakan-kebijakan lain, ya. Jadi tadi ya, bagaimana, kenapa sih penting landasan budaya ini masuk dalam landasan pendidikan? Karena tadi perlunya generasi muda memahami budaya negaranya sendiri. Dan yang kedua, pendidikan itu tidak bisa lepas dari budaya. Contoh gini, kamu guru ya, orang baru nih. Kamu orang Jawa, terus mau ngajar di Sunda misalnya, atau di Sumatera. Maka hal penting yang harus diperhatikan adalah kamu harus kenal budaya di tempat itu seperti apa. Ya, coba gimana misalnya ada orang Jawa ngajar di Sumatera, tidak kenal dengan budaya masyarakat Sumatera. Kira-kira bisa masuk nggak tuh sebagai pendidik? Ya, orang Jawa ngajar di Sumatera atau dibalik, orang Sumatera ngajar di masyarakat Jawa. Ya, maka di sini landasan budaya ini menjadi sangat penting dalam proses pendidikan. Bagaimana seorang pendidik harus memahami budaya yang ada di masyarakat tempat dia berkiprah. Kayak gitu Sofi ya, paling sementara seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana peranan antropologi budaya, mungkin bagaimana peranan antropologi dalam landasan pendidikan ya di era sekarang. Ya tadi ya. Jadi menanamkan kepada generasi muda rasa cinta kepada budaya sendiri sebagai identitas bangsa ya. Oke, gitu Sofi ya. Oke, Sudah. Terima kasih. Terus yang nomor 4, bagaimana memecahkan masalah pendidikan dengan analisis berdasarkan konsep-konsep dan pendekatan antropologi dalam daring seperti sekarang. Memecahkan masalah pendidikan. Ini kamu bisa jadi skripsi nih, Alfat. Ya, pendekatan landasan budaya dalam menangani masalah daring. Sebentar.
Oke, siapa tadi yang nanya? Alfat ya? Alfat, mana Alfat? Ada nggak? Ada Ustazah. Ya ini kelihatannya ke daring. Iya. Masalahnya apa misalnya? Contoh masalahnya, masalah pendidikan dalam daring. Contohnya coba. Oke, ada yang mungkin bisa bantu? Contohnya apa sih masalah pendidikan yang berkaitan dengan daring? Mungkin ini kalau ada yang rumahnya di perkampungan pelosok gitu susah sinyalnya. Oke, iya ya, masalah sinyal ya. Berarti masalah sarana itu ya. Tidak adanya sarana komunikasi yang memadai ya. Oke, dikaitkan dengan budaya. Kalau itu susah juga ya. Kalau masalah susah sinyal kan berarti masalah sarana komunikasi, misalnya tower ya, towernya di tempat itu nggak ada jangkauan sarana komunikasi masih terbatas. Kalau masalahnya masalah teknologi, kayaknya kalau diberi pendekatan antropologi belum bisa nggak coba? Kira-kira bisa nggak? Itu kan bisa baik bisa masalah teknologi, bisa juga masalah anggaran atau misalnya kemauan pemerintah untuk mengadakan di sana gitu. Kalau budaya yang ini Ustazah, yang seperti di Baduy itu tidak ada alat elektronik. Mungkin nggak? Kalau gitu kan bukan daring lagi berarti ya? Iya. Maaf Ustazah, keluar Dia masuk kan, saya. ya kalau itu kan dia emang maunya begitu gitu. Dia maunya nggak ada elektronik, berarti tidak ada namanya belajar daring kalau udah nggak ada elektronik. Kalau saya lihat misalnya ya, kalau belajar daring tuh yang jadi masalah adalah kurangnya kedekatan, kurangnya interaksi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Jadi akibatnya ada rasa terasing gitu. Kamu terasa nggak seperti itu? Karena cuma lewat lihat foto temennya atau lihat gambar temennya, jadi ada rasa sendiri atau terasing. Ya Ustazah. Sebetulnya itu lebih ke sosial ya. Kalau yang itu lebih ke sosial. Ya. Jadi gini, kalau saya lihat sih gini, pendekatan budaya itu dipakai untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan budaya biasanya. Kalau tadi kaitan misalnya masalah sinyal, masalah nggak ada sinyal ya, itu kan pendekatannya teknologi. Maka nanti penyelesaiannya juga dengan pendekatan teknologi. Nah, kalau masalah tadi, masalah ini ya, tadi keterasingan. Karena nggak ketemu temen, nggak bisa main bareng, nggak ketemu gurunya langsung, maka ada rasa sendiri gitu. Nah, itu cenderungnya ke masalah mungkin sosiologi, sosial, dan psikologi. Jadi kalau kita bicara masalah-masalah yang bisa dengan pendekatan budaya, itu memang cenderungnya masalah-masalah yang berkaitan dengan budaya juga gitu. Coba kalau kamu bisa nyari contohnya, coba kira-kira apa masalahnya? Penyampaian Ustazah. Misalkan Yang gurunya menyampaikan dengan bahasa daerahnya gitu. Nah, siswanya jadi sulit memahami gitu. Ya, makanya tadi saya katakan guru itu harus memahami budaya di anak didiknya. Berarti yang salah itu gurunya.
Ya. Jadi guru tuh gimana caranya dia harus memahami, bisa berkomunikasi dengan baik dengan siswanya sesuai dengan budaya yang ada di tempat tersebut gitu. Kalau nggak bisa masuk gitu. Percuma aja dia ngomong anak yang ngerti kan. Kecuali dia Iya, ngajarin misalnya, dulu bahasa misalnya. Ya gimana kayak iya contohnya kayak Ustadz Hasim Ustazah. Kalau nerangin suka pakai bahasa Jawa. Kitanya jadi kayak ya gitu saja. bilang Kitanya dong. yang mahamin Ustadz Hasimnya. Kadang-kadang suka bingung Iya, gitu. Pakai karena bahasa kamu Jawa. mahasiswa udah besar. Ya beda ya. Guru dengan dosen beda. Loh kok gitu, yang gitu emang gitu. Ya. Tapi kalau guru nggak bisa, nggak boleh begitu. Guru itu kan posisinya sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua, dia harus bisa gimana anak tuh paham yang disampaikan. Tapi kalau dosen ada lagi, karena kamu sudah dewasa ya. Ketika ada budaya lain yang masuk ke dalam lingkungan kelasmu dan ternyata itu adalah dosen, itu kesempatan kita kita ubah posisi berpikirnya. Kita buat itu kesempatan menjadi kita memahami budaya lain. Ya budaya yang kita nggak paham, kita bisa pahami. Kenapa itu penting? Nanti kalau kamu masuk ke lingkungan sana, kamu sudah tidak terlalu asing lagi. Misalnya nanti hakiki dapat udah jadi PNS misalnya, pegawai negeri sipil ditugaskan di daerah Jawa karena sudah sering dengar dosennya ngomong bahasa Jawa dan mencoba memahami, nanti nggak terlalu asing. Misalnya seperti itu. Itu hakiki ya. Tapi kalau sebagai guru, apalagi makin rendah levelnya, level rendah misalnya level SD, level SMP itu kan masih masih anak masih muda-muda. Nah itu yang gurunya yang harus menyesuaikan diri. Tadi ya makanya penting ya, penting aspek budaya itu penting menjadi landasan dalam pendidikan karena itu ya si seorang pendidik harus memahami budaya tempat dia berkiprah. Kemudian peserta didik, siswa juga harus memahami budaya bangsanya sendiri supaya tadi timbul kebanggaan sebagai identitas nasional. Itu paling ya untuk Alfat memang saya belum nemu jawaban yang pas Alfat ya. Karena tadi contohnya belum belum kena. Contoh kalau tadi yang Hakiki sampaikan ya itu sudah benar ya bahwa permasalahan komunikasi antara guru dengan siswa karena ada perbedaan budaya memang itu harus harus dijembatani dengan apa? Utamanya sih gurunya. Ya gurunya memahami budaya siswanya supaya bisa masuk dia. Kayak mungkin itu dulu ya. Nah, untuk hari ini media siapa? Kelompok siapa nih sekarang? Kelompok Kelompok Sophie Ustazah. tentang apa, Sofi? Tentang media pembelajaran bahasa Arab, problematika, Aduh, dan saya pengen lain-lain. ikut. Oke, gini, saya masih ada tugas lagi nih. Yang masalah akreditasi ini belum selesai. Tapi bisa ya diskusi sendiri ya. Diskusi sendiri. Nanti Insya tolong Allah bisa. ya, ini semoga bisa hidup diskusinya karena ini sangat spesifik dengan profesi kalian nanti ya dalam bidang pendidikan bahasa Arab. Nanti tolong dituliskan ya diskusi hasil diskusinya ya. Oke, Ustazah. Oke, ya baik. Mari kita mulakan kuliah kita dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena saya ada target kerjaan yang belum selesai, tolong dilaksanakan diskusinya. Nanti kalau ada masalah boleh nanti ditulis di WA seperti tadi ya. Oke, saya keluar dulu, silakan dilanjutkan ya. Oke, Ustazah. Terima kasih. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Akmal mulai. Oke, mulai ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semuanya yang telah hadir dalam kelas hari ini. Ya, baik, saya sebagai moderator pada pelajaran kali ini, saya dengan kelompok saya yaitu apa ya? Apa nih namanya nih? Ya, pokoknya nantilah ada ya, akan membawakan materi dengan judul pembelajaran bahasa Arab, yaitu orientasi, problematika, prospek, keterampilan, dan kemahiran. Ya, oke, next slide selanjutnya. Ini ya ada kita dulu sob, perkenalan dulu, kita nggak kenalan dulu. Iya, ini kelompoknya ada Sophie, ada Masya juga. Ya, oke, lanjut sob. Ya, iya. Nah, langsung saja untuk presenter pertama kita hari ini. Itu ada Sophie Baitila Ritkia. Pada beliau dipersilakan. Oke, terima kasih. Nah, di sini yaitu pembelajaran bahasa Arab, orientasi, problematika, prospek, keterampilan, dan kemahiran. Dalam pembelajaran bahasa Arab adalah suatu upaya pendidik terhadap peserta didik dalam interaksi belajar bahasa Arab, supaya siswa dapat mempelajari suatu dengan efektif dan efisien. Dalam pembelajaran bahasa Arab juga memiliki tujuan antara lain. Yang pertama, siswa mampu mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam dan ajarannya. Yang kedua, mampu memahami dan mengerti buku-buku agama dan kebudayaan Islam yang tertulis dalam bahasa Arab. Yang ketiga, terampil berbicara dan mengarang dalam bahasa Arab. Nah, selanjutnya yaitu ada realitas dan orientasi pembelajaran bahasa Arab. Di dalamnya ada beberapa kelompok. Yang pertama yaitu orientasi religius. Pada orientasi ini, belajar bahasa Arab bertujuan untuk memahami dan memahamkan ajaran Islam. Orientasi ini juga berupa keterampilan pasif, yang dalam artian mendengar dan membaca, dan dapat pula mempelajari keterampilan yang aktif. Bisa disebut juga dengan berbicara dan menulis. Yang kedua ada orientasi akademis. Pada orientasi ini, belajar bahasa Arab bertujuan untuk memahami ilmu-ilmu dan keterampilan berbahasa Arab berupa istima, mendengar, kalam berbicara, qiraah membaca, dan kitabah menulis. Yang ketiga ada orientasi profesional, praktis, dan pragmatis. Pada orientasi ini, belajar bahasa Arab bertujuan untuk kepentingan profesi praktis atau pragmatis, seperti mampu berkomunikasi lisan dalam berbahasa Arab, untuk bisa menjadi TKI, diplomat, turis, bisnis, dagang, atau
melanjutkan studi di salah satu negara Timur Tengah. Selanjutnya yaitu problematika pembelajaran bahasa Arab. Dalam pembelajaran bahasa Arab, dengan berbagai karakteristiknya serta motivasi mempelajarinya di kalangan masyarakat non-Arab, tetap saja memiliki banyak kendala dan problematika yang dihadapi karena bahasa Arab tetap bukanlah bahasa yang mudah untuk dikuasai secara total. Problematika yang biasanya muncul dalam pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab terbagi ke dalam dua problem, yaitu problem linguistik atau non-linguistik. Adapun yang termasuk problem linguistik yaitu tata bunyi, kosakata, tata kalimat, dan tulisan. Sementara yang termasuk pada problem non-linguistik yang paling utama adalah problem yang menyangkut perbedaan sosiokultural masyarakat Arab dengan masyarakat non-Arab. Menurut Khatib pada tahun 1976, hal ini disebabkan oleh karena tujuan pembelajaran bahasa Arab hanya diarahkan untuk menguasai bahasa tulisan dalam rangka memahami bahasa kitab-kitab berbahasa Arab saja. Kemudian, pengertian hakikat bahasa lebih banyak didasarkan atas dasar metode gramatika atau terjemah, yaitu sesuatu metode mengajar yang banyak menekankan kegiatan belajar pada penghafalan kaidah-kaidah tata bahasa dan penerjemahan kata per kata. Dengan sendirinya, gambar dan pengertian bahasa atas dasar metode ini tidak lengkap dan utuh karena tidak mengandung tekanan bahwa bahasa itu pada dasarnya adalah ajaran atau anjuran. Nah, selanjutnya yaitu ada prospek pendidikan bahasa Arab. Setiap tantangan pasti memberikan peluang dan prospek jika kita berusaha untuk menghadapi tantangan itu dengan berpikir positif dan bersikap penuh kesungguhan dan kearifan, termasuk tantangan yang kini dihadapi pendidikan bahasa Arab. Ada beberapa prospek studi bahasa Arab di masa depan yang dapat diraih jika para penggiat dan peminat studi bahasa secara bersama-sama mau dan mampu menekuninya dan mengubah tantangan menjadi peluang. Oke, selanjutnya ada bagian-bagiannya yang akan dijelaskan oleh partner saya selanjutnya. Dan saya kembalikan kepada MC, kepada Akmal. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Sofi. Lanjut ke presenter kita selanjutnya nih. Ada Masya Agnia. Ya, kepada beliau dipersilahkan. Nah ya, yang selanjutnya prospek pendidikan bahasa Arab ada 7. Nah yang pertama itu peluang untuk pengembangan bahasa Arab semakin terbuka karena seseorang yang menguasai bahasa Arab dapat dipastikan memiliki modal dasar untuk mendalami dan mengembangkan kajian Islam atau setidaknya mengembangkan studi ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, hadis, sejarah Islam, filsafat Islam, dan sebagainya dengan merevitalisasi penelusuran dan elaborasi sumber-sumber aslinya. Dengan kata lain, bahasa Arab dapat dijadikan sebagai alat dan modal hidup untuk mencari dan memperoleh yang lain di luar bahasa Arab, baik itu ilmu maupun keterampilan berkomunikasi lisan. Yang kedua, pengembangan profesi keguruan, yaitu menjadi tenaga pengajar bahasa Arab yang profesional sebagai yang mempunyai kompetensi dan kewenangan akademik dan profesional di MI atau SD, MTS atau SMP, MA atau SMA, atau lembaga pendidikan yang sederajat adalah lulusan pendidikan bahasa Arab, bukan lulusan bahasa Arab dan sastra atau lainnya. Meskipun belakangan ini ada kecenderungan lulusan DSA mengambil program akta mengajar untuk memperoleh kompetensi dan kewenangan menjadi guru. Yang ketiga, penggiat dan pembudayaan tradisi penelitian dan pengembangan metodologi pembelajaran bahasa Arab
Hal ini perlu dilakukan agar ilmu bahasa Arab dan metodologi pembelajarannya semakin berkembang, dinamis, dan maju. Melalui penggiatan penelitian, tentu saja karya akademik dapat dihasilkan, dan pada gilirannya komunitas pendidikan bahasa Arab lebih tercerahkan. Keempat, intensifikasi penerjemahan karya-karya berbahasa Arab, baik mengenai keilmuan dan keislaman, kedalaman bahasa Indonesia, dan atau sebaliknya. Profesi ini cukup menantang dan menjanjikan harapan, meskipun penerjemah relatif belum mendapat apresiasi yang sewajarnya. Menarik dicatat bahwa salah satu faktor yang mempercepat kemajuan pendalaman Islam di masa klasik adalah gerakan penerjemahan besar-besaran. Kelima, intensifikasi akses dan kerjasama dengan pihak luar termasuk melalui Departemen Luar Negeri agar pos-pos yang menuansa atau berbasis bahasa Arab dapat diisi oleh lulusan PBA yang meminati karir di bidang diplomatis dan politik. Jika program peminatan atau konsentrasi yang terkait dengan bahasa Arab dapat dikembangkan, maka peluang untuk memperoleh lapangan pekerjaan bagi alumni PBA menjadi lebih terbuka dan kompetitif. Keenam, pengembangan media dan teknologi pembelajaran bahasa Arab. Kita selama ini masih lemah atau belum mumpuni dalam menciptakan produk media dan teknologi, sehingga proses pembelajaran bahasa Arab di lembaga kita masih belum mendapat sentuhan modernitas yang bercirikan mudah, cepat, tepat, dan efektif. Karena itu, tenaga yang menekuni di bidang ini perlu dihasilkan atau dimiliki oleh pendidikan bahasa Arab. Dengan kata lain, kita perlu bermitra atau bersinergi dengan SDM yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan teknologi pendidikan dan pembelajaran bahasa Arab yang modern. Ketujuh, sudah saatnya pendidikan bahasa Arab melahirkan karya-karya akademik, hasil-hasil penelitian, teori-teori baru, buku, media, dan sebagainya, yang dapat memberikan pencerahan masyarakat. Lahan pemikiran pendidikan bahasa Arab sejauh ini belum tergarap dengan baik, sehingga dalam hal ini kita masih miskin produktivitas keilmuan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab. Yang ada 6 ya. Yang pertama, siswa dapat mengucapkan dan membaca Al-Quran dan hadis serta buku-buku keagamaan lainnya secara baik dan benar. Yang kedua, siswa mempunyai keterampilan membaca yang bermacam-macam, seperti membaca cepat, membaca bebas, mampu memahami arti, maupun berhenti setelah lengkap maknanya dan sebagainya. Yang ketiga, membangun atau menumbuhkan kegemaran membaca. Yang keempat, mendapatkan kemampuan kebahasaan seperti mengucapkan kosakata, struktur baru, dan lain-lain. Yang kelima, melatih siswa agar dapat mengucapkan dengan arti atau maksud yang dibaca. Yang keenam, menumbuhkan pemahaman terhadap materi bacaan seperti membaca buku ilmiah, berita, pidato, pengumuman, daftar harga, jadwal keberangkatan atau waktu tiba kereta atau pesawat terbang, jadwal pembelajaran, jadwal ujian, buku cerita, serta penelitian dan sebagainya. Yang selanjutnya, proses pembelajaran kemahiran bahasa Arab. Yang A, pada proses pembelajaran istima, siswa sudah mengkonstruksikan pengalamannya dengan mendengarkan secara seksama untuk dapat memahami bacaan yang diperdengarkan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang B, pada proses pembelajaran kemahiran berbicara, guru mata pelajaran bahasa Arab menggunakan metode serta strategi pembelajaran yang interaktif sehingga dapat membuat siswa lebih konsentrasi dalam pembelajaran. Pada sesi yang lain dibentuk pembelajaran kooperatif, seperti adanya presentasi materi oleh masing-masing kelompok. Kemudian didiskusikan melalui tanya jawab bersama dalam rangka meningkatkan kemahiran berbicara. Nah, selanjutnya
dikembalikan kepada moderator. Oke. Untuk selanjutnya, langsung aja ke bagian yang C ya. C yaitu proses pembelajaran kemahiran membaca. Dalam pembelajaran kemahiran ini ditekankan pada pemahaman siswa terhadap kandungan bacaan. Nah, oleh sebab itu metode yang sering digunakan oleh guru-guru ini adalah metode tawaid wa tarjamah. Ya, lanjut. Akmal. Oh iya. Lanjut ya. Yang C sekarang. Ada apa ini? Ya, lanjut. Yang C, proses pembelajaran kemahiran membaca. Dalam pembelajaran kemahiran ini ditekankan pada pemahaman siswa terhadap isi kandungan bacaan. Oleh sebab itu, metode yang sering digunakan oleh guru ini adalah metode tawaid wa tarjamah. Lanjut yang D. Yang D ini proses pembelajaran kemahiran kitabah. Dalam pembelajaran kemahiran ini, guru lebih menitik beratkan dalam praktik nulis. Ya, pada permulaan proses pembelajarannya, guru menerangkan sekilas tentang tata cara penulisan bahasa Arab yang baik dan benar. Lalu baru selanjutnya siswa diminta untuk menuliskan kalimat bahasa Arab sesuai dengan petunjuk dan arahan guru. Oke. Selanjutnya ada proses-proses kemahiran menyimak. Nah, ada seorang yang berpendapat ini menurut Chris Brown siapa nih? Sebagaimana dikutip Iskandar Wasid DKK, bahwa dalam kemahiran menyimak terdapat 8 proses, yaitu ada pendengaran, memproses, raw speech, dan menyimpan image atau gambar dalam short term memory. Jadi raw speech ini kayak menangkap gitu ya, menangkap sesuatu. Kita nih menangkap sesuatu terus kayak lalu menjadi gambar, menyimpan image, lalu disimpan dalam short term memory ini. Itu jadi proses raw speech itu seperti itu. Nah, image tersebut berisikan
kan antara lain frase, tanda-tanda baca, dan pola-pola tekanan kata dari pembicaraan yang ia dengar. Nah ya, jadi kita menangkap sesuatu tuh antara lain frase, tanda baca, dan lain-lain itu, nah baru ntar dijadikan image dalam kita lalu disimpan dalam suatu memori. Nah lanjut, ada proses selanjutnya yaitu proses pendengaran menentukan tipe dalam setiap peristiwa pembicaraan yang sedang diproses. Nah, selanjutnya pendengar nih kita ya. Pendengar nih harus menentukan kembali bahwa apakah pembicaraan itu berbentuk suatu dialog, pidato, dan lain sebagainya. Lalu yang kemudian ia menginterpretasikan pesan yang ia terima. Oke, lanjut. Nggak bisa dipahami ya. Lanjut, ada proses pendengaran mencari maksud dan tujuan. Pendengaran mencari maksud dan tujuan pembicaraan dengan mempertimbangkan bentuk dan jenis pembicaraan, konteks, dan isi. Lalu ada pendengaran nge-recall latar belakang informasi sesuai dengan konteks subjek masalah yang ada. Pengetahuan yang diperoleh pendengar akan digunakan dalam membentuk hubungan-hubungan kognitif untuk memberikan interpretasi yang tepat terhadap pesan yang disampaikan. Lanjut. Tadi yang keempat ya, 5, 6, 7, 8 ya. Ini yang kelima, ada proses pendengar mencari arti literal dari pesan yang ia dengar. Proses ini menuntut pendengar untuk memberikan interpretasi semantik. Yang nggak tahu tapi bisa nanya. Sengaja dibuat beginian. Lalu yang keenam, ada pendengar menentukan arti yang dimaksud. Nah, yang 7, ada pendengar mempertimbangkan apakah informasi yang ia terima harus disimpan di dalam memorinya atau ditunda. Nah, yang terakhir, ada pendengar menghapus pendengar menghapus bentuk pesan-pesan yang telah ia terima. Nah, proses tadi berdasarkan Iskandar Wasid DKK, 2008 227 ya. Lalu selanjutnya ada kemahiran menyimak pembelajaran bahasa Arab. Ini nggak ada komanya harusnya ya. Lanjut. Menyimak adalah mendengarkan secara langsung ucapan atau petunjuk dari pendidik atau guru tentang cara melafalkan kata-kata atau kalimat dengan fasih dan benar, dan sekaligus mempelajari artinya. Lalu manfaat dari kegiatan menyimak ini adalah untuk membiasakan para peserta didik mendengar dengan baik ujaran-ujaran bahasa Arab, di samping dapat menciptakan gairah dan motivasi belajar dalam diri peserta. Lalu secara umum menyimak ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai ujaran bahasa Arab, baik sebagai bahasa sehari-hari maupun sebagai bahasa resmi. Kemahiran menyimak dapat dicapai dengan latihan mendengarkan perbedaan bunyi unsur kata dengan unsur kata lainnya sesuai makhrajnya, baik langsung dari penutur aslinya maupun melalui rekaman dari tape, baik unsur kata yang terpisah dari pemahaman arti maupun bunyi kata dan kalimat dengan pemahaman arti yang terkandung. Ya, lanjut. Penutup. Kesimpulan mempelajari. Simpulan.
Mempelajari bahasa Arab di kalangan non-Arab tetap problematika yang dihadapi karena bahasa Arab tetaplah bukan bahasa yang mudah untuk dikuasai secara total. Iya, memang benar sih. Susah sekali, Bos. Problematika yang biasanya muncul dalam mempelajari bahasa Arab bagi non-Arab biasanya muncul dalam dua bagian, yaitu problematika linguistik seperti tata bunyi, kosakata, tata kalimat, dan tulisan. Kemudian ada pula problematika non-linguistik seperti problem yang menyangkut perbedaan sosiokultural masyarakat Arab dengan masyarakat Arab. Bahasa Arab sebagai salah satu bahasa mayor di dunia memiliki setumpuk keistimewaan dari ciri khas tersendiri yang membedakan dengan bahasa yang lain. Mempelajari bahasa Arab pada realitasnya memiliki posisi penting dan cukup unik dalam dunia Islam. Ada beberapa hal yang mendasari bahwa bahasa Arab memiliki posisi penting dalam agama Islam. Di antaranya salah satu wahyu yang paling agung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran yang dijadikan sumber hukum Islam berbahasa Arab. Begitu juga Al-Hadis yang juga berbahasa Arab. Bahkan dalam hubungan internasional bahasa Arab bahkan dalam hubungan internasional, bahasa Arab menjadi salah satu bahasa resmi dengan PBB pembangunan. Ya. Berarti next, iya, alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya selesai juga presentasi kelompok 7 pada hari ini. Lanjut ke sesi tanya jawab mungkin ya. Apa mau gimana nih, Bray? Mau lanjut aja apa gimana, bro? Ayo tanya jawab. Oh, iya, tanya jawab Aku ya. kan tadi bilang mau ngejawab. Oke, yang para audiens kalian, iya, yang mau bertanya putar materi ya, jangan yang lain, silahkan. Google. Udah katanya mau nanya ya udah. Astagfirullah, Masya. Masnya mau nanya, Masnya materi. Ya udah, ya udah. Mau nanya apa? Nopal siapa Nopal? Udah mau nanya apa? Ya, gini, kan banyak gitu ya orang berpikir kalau bahasa Arab itu kurang gede. Ini nggak dengar nih. masa sih? Oke, gini. Jadi kan banyak ya orang berpikir kalau bahasa Arab itu bahasa Islam. Padahal kan bahasa Arab boleh aja gitu dipakai sama siapa aja. Karena kan tadi udah dijelaskan oleh pemateri kalau bahasa Arab itu bahasa resmi PBB ya kan? Atau bahasa internasional salah satunya bahasa Arab gitu. Ya. Terus yang ingin saya tanyakan apa saja perbedaan problematika dalam mempelajari bahasa Arab antara siswa Muslim dan siswa non-Muslim? Karena kalau dilihat-lihat nih akan lebih sulit siswa non-Muslim dibanding yang Muslim. Dan tadi juga dijelaskan sama pemateri kalau bahasa Arab itu penting, posisinya memiliki posisi penting gitu di agama Islam karena ada Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber hukum agama Islam. Jadi ya intinya tadi pertanyaan saya, apa saja perbedaan problematika dalam mempelajari bahasa Arab antara siswa Muslim dan non-Muslim? Waduh. Sophie bisa jawab, Sophie kan?
Ditampung dulu, santai aja ya. Pak, ada yang mau Iya, nanya siap. lagi? Muhammad Rafi. Ya, Muhammad Rafi. Aduh, tidak menjawab, Bung. Ada suara yang muncul. Muhammad Rafi, how are you today, Muhammad Rafi? Saya ingin bertanya, siap. Saya ingin bertanya, ya pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi problematika yang biasanya muncul dalam pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab ini sama. Hampir sama kayak punya Hilda. Gimana nih? Apa-apa lah, yang penting nanya. Santai. Mal. Nanya Mal. Oh, iya Rafi, ada apa nih? Nanya bebas tapi Mal. Oke lah, bebas nggak apa-apa lah. Nanya apaan? Nanya bebas nih. Nanya sama materi Pi. Ente gimana? Pertanyaan Ilma, iya ditampung dulu ya. Mungkin Sofinya lagi nyari jawaban. Sabar ya. Tapi nggak jadi nanya. Nggak jadilah. Ya. Lalu sih Mal. Ya nggak apa-apa, biar nggak sepi aja gitu kan. Oh iya siap Mal. Jadi gimana Mal pembangunan stadion Mal? Oh, JIS itu ya? Apa? JIS. Dari Jakarta. Mau stadion yang mana nih anjing? Stadion juga. Katanya ntar Suret main Mal. Suret apa? Mangga ya masih banyak gak, Pi? Masih musim kan? Oh, banyak banget. 25. Banyak Mal, banyak. Main Mal kalau mau Mal kesini Mal. Mau nggak Yep. apa aja ada Mal, selalu Mal. Jangan sampai stop of name, Pi. Ada pesan masuk. Siap. Arifah. Apa, Mal? Enggak, manggil aja. Ya. Akmal. Iya. Ada apa? Enggak, manggil aja. Albat mau nanya. Ntar aja nanyanya. Nanti. Pat, di rumah ente banyak mangga nggak, Pat? Kenapa? Banyak mangga nggak? Iya, Indramayu lagi musim mangga. Wah, iya ini mah udahlah. Lah, kemarin nanti nggak minta Mal sama Kak Dani. Ya kan sama Kak Dani, sama Alpat belum, sama Rapi belum, sama Ilma, sama Tahu nih Alpat di sana tapi nggak ketemu. Iya, makanya. Sudah, Arifah naik dulu Arifah. Ya dah Hakiki mah ya. Ye, Hakiki. Iya Hakiki jangan begitu. Tapi nyari jawaban kan? Iya. Katanya Akmal yang mau jawab tadi. Ya, mau jawab tapi mau jawabnya Hilda nih. Ya udah. Boleh. Hilda kan pertanyaannya apa? Apa saja perbedaan problematika ya dalam Tapi jawaban Hilda hampir sama kayak ini si Ilma.
Jadi Siapa? digabung aja ya. Ilma. Emang Ilma nanya apa sih? Ada di Kalau kolom. Ilma apa tuh Bagaimana non-Arab? cara mengatasi Non-Arab tuh mencakup semuanya nggak sih? Selain Arab gitu. Kalau aku non-Muslim. Aku Muslim. Cuma nanya non-Muslim. Oh, berarti Ilma non-Arab yang bukan orang Arab, kayak kita bukan orang Arab gitu. Iya. Hilda mah supaya ngebedain. Itu cara mengatasinya kalau Ilma. Yaudah aku mau Hilda dulu nih. Iya boleh. Kalau menurut aku sih ya, kan kalau berarti perbedaannya siswa non-Muslim kan berarti kayak awal kita aja gitu belajar bahasa Arab nih. Belum tahu kayak apa sih namanya kalau baru awal-awal belum tahu, pokoknya belum sama sekali belajar bahasa Arab, apalagi kayak misalkan dari SMK gitu kan pasti nggak belajar ya, terus masuk jurusan bahasa Arab itu kan pasti belajar. Nah sama aja gitu kayak non Muslim, kalau misalkan mereka belajar bahasa Arab berarti ya mungkin dari awal kayak menulis huruf hijaiyah gitu kan, melihat gurunya menulis terus mengikuti. Nah dalam hal ini berarti kan kalau kita mah nulis huruf hijaiyah aja udah sering didengar ya, apalagi dari kecil juga pasti belajar ngaji kan kalau mereka belum tentu kan. Nah jadi kalau orang Muslim sekali ditunjukin dengar kata misalkan kata ba pasti ngerti gitu hurufnya apa aja. Nah sedangkan non Muslim kan pasti butuh kayak bimbingan lagi gitu, kayak apa sih kata bate hurufnya apa aja gitu kan. Jadi dalam masalah ini juga untuk siswa non Muslim itu kan berarti harus mengejar ketertinggalan kaidah penulisan huruf bahasa Arab gitu kan. Kalau Muslimah udah tahu, kalau non Muslim belum, jadi kayak lebih lama lagi gitu mereka memahaminya. Terus kalau misalkan dalam segi pelafalan kan karena lidah mereka mah lidah orang non muslim kan belum terbiasa melafalkan huruf-huruf yang sesuai dengan makhraj gitu ya, kayak ya namanya juga nggak pernah baca ya, jadi maksudnya nggak pernah belajar bahasa Arab, jadi emang lidahnya juga beda gitu sama kita yang udah sering ngaji lah gitu kan. Jadi dalam pelafalan juga untuk non-muslim itu berarti membutuhkan waktu yang lama dibandingkan siswa yang muslim gitu loh. Karena kan kemampuan membacanya juga kan pokoknya gitulah ya, ngerti nggak? Pokoknya beda gitu tadi dalam pelafalan, dalam penulisan. Kejawab nggak Hil? Ngerti nggak maksudnya? Iya ngerti. Ada nggak sih di Indonesia contoh sekolahnya gitu yang mana non muslim juga belajar bahasa Arab, sekolah gitu, sekolahnya ada? Sekolah apa ya? Lupa namanya. Sekolah ada Hil, cuma lupa namanya. Tapi di situ kebanyakan non muslim. Nah, di mana tapi di situ juga diajarin bahasa Arab, cuma yang ininya aja loh, kayak awal-awalnya aja kayak pemula gitu loh. Jadi nggak sampai kayak kita gini, nggak, cuma kayak pemula aja. Tapi lupa namanya. Di sini ada di Bandung. Saya lupa. Oh, di Bandung ada. Ada, cuma lupa nih namanya, lagi mengingat-ingat. Ya pokoknya gitulah ya jawabannya. Iya, makasih. Itu sekalian aja jawab yang hakiki tuh. Apa Kiki? Lanjut sob, Ilma. Akmal. Hakiki. Kalau menurut aku mah enggak ya, enggak mesti harus syahadat kan. Kalau syahadat mah kayak masuk Islam gitu ya. Sedangkan ini kan di sekolahan aja belajar mah tinggal belajar gitu, tergantung kurikulum yang ada, materi yang ada gitu. Maksudnya emang kurikulumnya lagi ada materi yang harus berbahasa Arab, maksudnya dikasih yang bahasa Arab, berarti ya udah belajar aja gitu, nggak perlu syahadat kan, cuma mempelajari dasar-dasarnya aja gitu loh Ki, nggak sampai kayak apa ya, ya pokoknya Iya, juga setuju tahu.
Masa iya kalau kita baca Ibrani gitu kayak apa? Kita harus jadiin dulu, Kristen dulu gitu kan? Tahu, Kenapa gimana juga sih, cuma Aki? belajar doang? Nah, ya tuh LH bener, aku tahu. Gitu loh, Ki. Hakiki gimana? Hakiki, do you, apakah masih menggibah? Tuh kan Hakiki masih ketawa nih. Yang Ilma sob sekalian. Iya, Akmal. Ilmu apa sih? Bagaimana cara mengatasi problematika yang biasanya muncul dalam pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab? Mengatasinya. Berarti ini ya, harus ada niat belajar. Ya kayak kita aja gini. Maksudnya kita kan bukan Arab, bukan orang Arab, cuma mau belajar bahasa Arab. Berarti kan kayak harus ada niat gitu loh. Maksudnya, tapi masa iya gitu nggak bisa? Kayak kita aja orang Indonesia masa nggak bisa ngomong bahasa Indonesia gitu. Tapi gimana ya? Emang pertanyaan apa sih, Sob? Berarti cara mengatasinya, pertanyaannya ada di kolom komentar IPA. Kalau kamu mau bantu jawab boleh. Dipersilahkan. Sob kan problematikanya kan ada dua tuh. Iya. Ada problem linguistik sama non logistik. Ya. Nah itu gimana cara ngatasinnya? Cara mengatasinya bentar. Sofi, Ya, kalau penduduk orang asli Arab yang kelahiran Arab itu sudah pasti Muslim atau bukan? Atau belum? Atau ada yang non Muslim juga? kayaknya Muslim semua deh. Menurut Sophie sih Muslim semua. Soalnya kan So tahu, Sofi. So tahu, Sofi so tahu. Dicat apaan sih? Baru nongol aja. Udah. Ya udah gimana? Menurut Sofi Muslim semua? Nggak tahu. Akmal aja Akmal. Emang kalau agama itu kita mengikuti lingkungan kita ya, lingkungan keluarga misalkan gitu. Iya, Ki. Tapi kalau misalnya kita inginnya Kristen, boleh nggak di lingkungan keluarga kita Islam gitu? Bisa aja. Soalnya Boleh sih. boleh. Kalau nggak ditabok sama bapak lu doang. Tapi ya lebih baiknya kalau di antara keluarga kita ada yang Kristen, ya Islam dong. Akmal Kembali lagi kepada budaya kepercayaan. Enggak, Fat. Enggak semua orang Arab itu Muslim, Fat. Oh, gitu. Enggak semua orang Arab Muslim. Ya kayak kita aja, enggak semua orang. Ya itu tergantung Vi, Oh. balik lagi ke turunannya dia. Berarti yang non Muslim sedangkan lahir di Arab yang sudah fase bahasa Arab, dia perlu belajar bahasa Arab juga. Gimana, Fat? Ya. Apa, Fat? Coba ulangi. Berarti Non Muslim yang bukan non Muslim yang udah lahir di Arab, yang mahir bahasa Arab. Iya, dia perlu belajar bahasa Arab lagi. ya kalau bahasa Arab kayak untuk berbicara kesehariannya mah ya mereka pasti bisa. Cuma kalau misalkan untuk kayak Ustaz Hasyim Mengajar gitu. Mengajar, memaknai itu mereka perlu belajar sama kayak kita. Berarti Tapi misalkan non Muslim di Arab itu mereka bisa baca Al-Quran nggak? Bisa. Seriusan? Kan kalau ngomong bahasa Arab juga kan ngomongnya Arab. Baca Al-Quran ngomongnya Arab. Mereka bisa, cuma nggak bisa memaknainya gitu loh.
Ngerti nggak Ki? Emang Kayak di kita aja orang Indonesia masih belajar bahasa emang Indonesia kalau kan? misalkan kan itu Al-Quran itu dari bahasa Arab. Kan mereka orang Arab. Emang harus diterjemahin lagi. Ya, ya kan, ya sama aja. Ih, apa ya berarti kan kayak misalkan satu kata itu kan memiliki banyak makna, berarti ya harus belajar sih. Kita aja masih belajar kok Ki bahasa Indonesia. Iya ya, betul juga Sofi. Ya iyalah, siapa lagi yang nanya? Akmal yang jawab. Apa Nah, Icat mau lanjut, nanya Sok. apa Icat? Yang punya Ilma emang udah? Udah. Udah. Apa sih belum? Sofi jangan ngegas terus, Sofi ngomongnya pelan-pelan Diam, gitu. Pak, diam. Nggak usah ngomong. Teman diskusinya Akmal digas terus. Nggak, saya mau nanya lagi nggak nih? Ilma mau nanya lagi boleh? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ini kan di situ kan ada tujuan umum belajar di bahasa Arab kan. Tujuan umumnya kayak mampu memahami Al-Quran dan Al-Quran hadis dan Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam dan ajarannya, terus mampu memahami dan mengerti buku-buku agama dan kebudayaan Islam yang tertulis dalam bahasa Arab, dan terakhir berbicara dan mengarang dalam bahasa Arab. Kira-kira ada nggak sih tujuan khususnya dalam belajar bahasa Arab? Nah itu. Sophie, aku mau nanya dong. Silahkan, Ipa. Akmal catat pertanyaan yang mau tahu. Iya, Ipa, silahkan. Pembelajaran bahasa Arab yang efektif dan efisien itu seperti apa sih, Sob? Sekian. Oke. Padahal guru ngaji tapi nanya. Gimana nih? Emang guru ngaji semuanya harus tahu? Enggak kan? Kan ngaji Hal yang adanya tahu kan? Bilang gini kan, guru ngaji juga manusia, punya kesalahan. Irma, kayaknya itu kan nanya yang khusus ya. Kan kalau umum mah berarti teh udah termaksud dalam yang khusus juga teh udah termaksud gitu loh, Ma. Jadi nggak jauh beda dengan yang umum, makanya disatuin jadi yang umum. Nah, iya tuh. Benar. Soalnya memang nggak jauh beda. Jadi makanya kenapa disebut umum, biar semuanya itu tersampaikan gitu loh, Ma. Apa aja yang biar itu, Ma. Gimana, Ma? Berarti nggak ada tujuan khususnya? Tujuan umum itu salah satu bagian dari tujuan khusus gitu loh, Mak. Kenapa umum? Karena dia yang khusus-khusus aja udah mencangkup. Cakep banget. Sofi mau nanya, Sofi. Aci Sofi. Iya. Oke, Mak. Apa Alfat? Salah satu tujuan selain dari kedengeran nggak suaranya? Ya, lanjut. Jelas banget. Oh iya. Salah satu tujuan selain mempelajari Al-Quran dan hadis. Sebentar. Oh, ulang, maaf. Salah satu tujuan para presentator mempelajari bahasa Arab itu apa? Selain untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Kedengeran nggak suaranya? Tujuannya agar bisa memaknai. Jadi kita nggak cuma sekedar membaca aja gitu loh, Fat. Maksudnya membaca terus sekedar tahu gitu. Cuma sampai kita teh emang benar-benar ngerti gitu loh, Fat. Apa maksud yang ada di situ? Nggak tahu. Sih. Gimana, Masya? Hakiki ngegibah terus. Masya gimana, Masya? Ih, busuk.
Mangga busuk. Apa sih pertanyaannya? Kalau aku sependapat sih sama Sophie, soalnya kan soalnya kan kalau misalnya kita paham nih isi dalam Al-Quran, nah terus kan kita bisa itu ya kayak memaknai gitu kayak apa sih bisa dipraktekkan selain baca Quran kan kita juga jadi paham kayak maksud-maksud kan banyak ya kayak Al-Quran kan banyak makna yang kayak tersirat gitu kan. Nah terus makanya kalau kita baca kalau kita ngomong Suaranya kayak bukan Masya sih. Ini bukan Masya nih, ini bukan Kluyut. Tadi Pak nanya apa sih Pak? Itu tadi. Aduh, Akmal, aduh. Kenapa, Sob? Ipa nanya apa tadi? Ya, pembelajaran bahasa Arab yang efektif dan efisien itu seperti apa? Napi mau singkong nggak? Apa, Mal? Sinilah, bawa sini. Enggak lah, Pak Arab ya, dia nanya juga. Santai, Peh. Sophie yang jawab, ya. Yang nanya tulis di kolom komentar dong. Lupa nih. Lumayan nama-nama nilai. Gimana ada lagi? Media pembelajarannya atau apa ya Pak? Ininya cara mengajarnya Pak? Iya, pembelajarannya boleh. Apa aja sih? Berarti kalau kayak gitu bisa dilihat misalkan dari yang pertama dari segi ini strategi direktif, yaitu pembelajaran yang melalui konsep atau kemahiran oleh guru dan diikuti oleh ujian kepemahaman dan latihan dengan bimbingan guru. Nah, terus yang kedua bisa kita lihat dari strategi pemerhatian, yaitu pelajar belajar dengan memperhatikan perbuatan orang lain atau perlakuan suatu kemahiran. Terus yang ketiga tuh bisa kita lihat dari strategi mediatif, yaitu pelajar belajar melalui interaksi yang dirancang oleh guru untuk menolong pelajar yang meliputi belajar mengaplikasikan pengetahuan, membuat keputusan, mengenal pasti andaian, terus menilai kebenaran atau keputusan dan hipotesis. Terus kita juga bisa ngelihat dari sisi generatifnya, yaitu di saat siswa digalakan untuk menyampaikan ide kritis dan kreatif. Nah, strategi ini kan berarti membantu siswanya untuk menyelesaikan masalah secara kreatif gitu loh, dalam menggunakan ide asli gitu. Di situ strategi kolaboratif, yaitu siswa bekerja sama dengan kumpulan untuk menyelesaikan masalah. Ya, pokoknya dari sisi-sisi yang tadi udah aku sampaikan itu berarti kan kayak membantu juga untuk kemahiran mereka berbicara sih, lebih ininya, jadi nggak peletot-peletot lah.
Gitu deh, Pak. Wah, aku sedikit paham, sedikit enggak ya, Sob. Sob yang nggak pahamnya gimana? Apa gimana? Berarti intinya apa, Sob, tadi? Berarti intinya ya kayak misalkan kita lihat dari misalkan dari lingkungan gitu, strategi tempatnya, terus juga dari apa dari apa sih tadi, kolaboratif siswa dengan siswa itu kan juga perlu ya, biar pasti kalau misalkan dipertemukan langsung kan pasti mereka kreatif gitu loh, pasti efisien lah, ada tempat bertanya gitu loh ke teman, gunanya teman apa sih gitu kan, saling menanya. Terus dari segi perhatiannya juga, perhatian seorang guru itu kan perlu banget sih. Kalau guru yang nggak perhatian, kitanya pasti nggak, kurang nyangkut kira. Terus cara mengajar dengan efektif dan efisien gimana, Sob? Cara mengajarnya berarti dengan cara Apa tadi pertanyaannya, Ipe? Caranya Gimana tadi? Gimana? Putus-putus. Ini satu-satu dong ngomongnya. Iya, mana? Parah sih. Iya, cara mengajar atau iya gimana sih cara mengajar dengan efisien dan efektif itu gimana gitu, Masya? Efisien. Yang pasti sih ada wadahnya, terus ada pengajar yang mumpuni, mungkin kayak gitu. Gimana sih ya? Arif, ya, Rul. mungkin gini, kalau efektif sama efisien itu tergantung misalnya mau tingkat apa dulu nih. Misalnya tingkat apa? Coba SD. SD ya. Berarti kan kalau anak SD itu kayak lebih suka gambar kan? Imajinasi. Nah, berarti kasih yang misalnya nih mau belajar tentang aku izin jawab dulu ya, ini kelompok 7. Gak apa-apa, slow. Iya, izin menjawab pertanyaan Arifah. Ya, kalau misalnya anak SD kan lebih sukanya kayak yang gambar kayak gitu-gitu kan. Nah, misalnya nih mau belajar tentang pengenalan anggota keluarga, misalnya kayak ayah, ibu, saudara perempuan, saudara gambar gitu. Jadi mereka bisa lebih fokus dan bisa lebih berimajinasi. Mungkin kayak gitu. Terus mungkin bisa dikasih kayak percakapan sederhana tentang tadinya misalnya kayak tentang perkenalan, misalnya Ismi Nurul, Mas Muki misalnya, atau apa gitu. Mungkin kayak gitu, lebih ke gambar dan lebih ke banyak praktek mungkin. Jadi nggak teori aja gitu. Kan kalau anak SD pusing ya dikasih kayak gitu. Mungkin kayak gitu dari Nurul. Berarti kayak ini ya, pembelajarannya tuh kayak misalnya kayak dengan hewan atau apa gitu ya, kayak gambaran gitu. Iya, misalnya mau ngajar tentang buah-buahan nih, berarti disediain gambarnya buah apel gitu, terus ada tulisan Arabnya, bahasa Arabnya apel tuh apa gitu. Terus buah jeruk, jadi lebih iya, ngeliatin gambarnya gitu, lebih ke situ. Oke. Mau dijelasin juga ya SMP SMA? Apa cukup aja deh. Syukran, Sofi.
Nurul. Udah ini, apa ada lagi? Akmal udah ini, Mal. Ya terserah. Udah kali biar cepet lah. Enggak lah, bener. Udah kan udah habis ya pertanyaannya. Sudah terjawab semuanya, Mal. Udah kan ya? Udah ya kalau Masih ada pertanyaan Udah. nggak? ya udah Icat tutup mau nanya tutup nggak, aja. Icat? Icat, duh Icat. Aduh, Icat mau nanya nggak? Rapi udah nggak ada. Nanya dong. Masa nanya pertanyaan nggak, Mas? Nah, yang nanya siapa aja ya? Ya udah kita akhiri aja ya. Waktunya udah habis juga kan, Nurul? Atau Belum sampai 15.20 kan? 15.10. Bentar. 15.10. Iya, enggak tahu. Si lama dong. Sabar Mal. Ayo, ada yang mau nanya apa pertanyaan bebas? Nanti Akmal yang jawab. Ya, pertanyaan bebas. Siap. Bukan nih. Tapi nggak masuk nilai. Sokin, siapa yang mau nanya? Tekut. Hmm. 6 menit lama banget dah. Ya, mau nanya nih. Tapi tadi kayaknya udah ditanyain sama siapa ya? Tujuan, misalnya ada orang non-muslim, terus belajar bahasa Arab, biasanya tujuan mereka tuh apa buat belajar bahasa Arab? Kan kalau misalnya orang muslim tuh ya jelas lah ya kemana. Kayaknya Biasanya iseng aja dah. kalau Belum ada yang nanya kok itu. iya, itu Kayaknya Hoki iseng pertanyaannya. doang. Kalau kata gue nih iseng aja dia mah. Enggak lah, Mal. Ya. Kalau menurut Arifah mah dia Non kayak muslim, Nurul. Nurul Ya, kan biasa. non muslim. Orang Iya. biasa. Iya, biasanya orang non-muslim itu tujuan buat kayak beneran niat gitu, niat buat belajar bahasa Arab tuh biasanya tujuannya apa? Kayaknya sih dia kuker ya. Coba tanya Akmal yang non muslim. Sofi laknat banget nih. Apa ya?
Biasanya Tapi mereka kayak Arifah mau jawab tadi kayaknya. emangnya ada gitu? Ada dulu nggak? Ada. ya ada kayak Ada tadi dong. Nurul yang Sophie bilang di sekolahan ada Ada yang buat karena ini emang buat kurikulumnya ada Kayak pembelajaran yang mau bahasa kerja Arab. di luar negeri Ya. belajar bahasa Arab. Satu-satu. Apa Hilda? Hilda ngomong apa? Kalau mau kerja tapi kebanyakan di luar disalahgunain negeri sih. Arab, jadi TKW kan itu belajar Arab dulu mungkin. Oh, TKW. Iya. Nah, iya kan bahasa Lukman. Arab tuh dibagi dua kan. Bahasa Arab tuh dibagi dua kan. Ada bahasa Arab Fusha sama bahasa Arab Amiyah kan. Kan rata-rata TKW itu ya, Waduh, apa lagi? iya rata-rata kan TKW itu belajarnya bahasa, dan yang banyak digunakan sekarang di Arab tuh sebenarnya bahasa apa tuh? Bahasa Amiyah. Kalau kata kita mah bahasa gaulnya gitulah. Jadi bukan berdasarkan nahwu dan sorob gitu, malahan kayak pernah dengar sih kayak jauh banget. Nah, kalau buat TKW mungkin ke situ. Tapi kalau misalnya emang beneran orang Kristen nih, niat belajar bahasa Arab Fusha, biasanya buat apa ya? Ini Bahasa mah umum Arab, Nurul. apa? Iya udah masuk bahasa ibaratnya yang kayak Cina itu kan. Kayak Cina? Iya, bahasa umum dunia itu loh. Kan bahasa Paling mah yang make orang-orang PBB. PBB. Iya, Orang-orang biasanya. PBB tuh. Atau pengen belajar Islam gitu ya, buat masuk Islam? Bisa jadi. Suatu saat mungkin. Bisa jadi ya. Tergantung dia mau ngapain sih dulu, kayak misalkan kayak tadi Hilda bilang mau Kayaknya mah kuker dah, kayaknya sih. PKK. Kalau Iya, dia menurut aku dia belajar. Kalau dia mau pasti ada sesuatu tujuannya sih ya, tapi beda-beda. Entah itu masuk Islam, entah itu kayak Menambah wawasan aja mungkin. ya. Itu mah tujuan Alfat. Iya gitu Nurul, jadi beda-beda. Iya, Sophie, terima kasih. Mau nanya lagi boleh? Boleh banget Hilda, sok. Di Arab, 1 menit. di Arab itu ada bahasa daerahnya nggak? Kan kalau di kita ada bahasa Sunda, bahasa Hilda kayaknya kepikiran ke situ. Masalahnya Sophie belum pernah ke situ Hil, jadi nggak tahu nih. Kayaknya ya mungkin Arab kayak tadi yang siapa Nurul bilang, ada Arab ini gitu, tapi nggak tahu. Enggak, di Arab ada berapa provinsi dah? Apa Hilda pertanyaannya ya? di Arab itu ada bahasa daerahnya nggak? Kan Nggak kalau ada. Oh, kalau di Arab itu nggak ada. Jadi itu tadi ada ya tuh bahasa Fusha sama bahasa Amiyah. Cuman sekarang kan yang diresmiin sama PBB itu sebenarnya bahasa Amiyah, dan apa ya, Fusha itu udah jarang banget dipakai. Kalau bukan karena apa ya, misalnya seorang anak nih lahir di keluarga Arab gitu. Kalau misalnya bukan karena orang tuanya yang pengen anaknya belajar Fusha itu, ya udah gitu, dia pakai Amiyah aja. Malah yang tadi ada pertanyaan ya, orang Arab itu sebenarnya mengerti Al-Quran apa enggak sih? Ada orang yang sebenarnya kalau yang dia tuh belajar Fusha tuh enggak ngerti. Malah ada yang bener-bener kayak ngerti kayak kita aja gitu, kayak baca tuh baca. Jadi nggak semuanya orang Arab tuh paham Al-Quran. Karena Al-Quran tuh bahasanya beneran kayak bahasa apa ya, kayak bahasa orang berpendidikan lah, kasarnya tuh Bahasa kayak nurani. bahasa Bahasa apa ya, baku gitu ya Nurul. Bahasa Iya, bisa kalbu dibilang sih kayak- itu. Terus aku kan ada temen dia, abinya tuh orang Arab. Iya dia tuh emang bisa ngomong bahasa Arab.
ya was ngomong bahasa Arab bisa. Tapi giliran dia tuh belajar nahwu sorot tuh ngantuk, tidur, nggak bisa, bingung. Ujian nahwu sorot aja nilainya tuh jeblok gitu. Jadi ya mereka tuh yang ngomong tuh ngomong aja gitu. Jadi nggak berdasarkan nahwu sorot kayak gitu sih. Berarti kita belajar bahasa Arab tujuannya cuma untuk memahami bahasa Arab dong. Jadi misalkan kalau kita ke Arab nih, pakai bahasa Arab yang kita pelajarin, malah diketawain dong. Ya gitu Nurul. Apa gimana soalnya putus-putus Ki? Mungkin Iya, bukan jadi diketawain. kita belajar bahasa Arab. Jadi cuma kayak ingin memahami tentang Al-Quran aja. Jadi kayak bukan buat berbicara sama orang Arabnya langsung. Misalkan kita bicara bahasa Arabnya yang kita pelajari sekarang, kan kata Nurul tadi nggak ngerti kan, kayak yang nggak paham gitu kan, karena kita belajarnya yang fushah gitu. Sedangkan mereka di sana pakai bahasanya amiyah kan. Iya gitu. Jadi yang kita pelajarin ini nih sekarang tuh bahasa fushah, bukan bahasa amiyah. Tapi kalau kita pakai bahasa fushah di sana, mereka ngerti gak gitu apa yang kita bicarakan? Apa Kalau misalnya kayak aneh gitu? Kalau misalnya kita ngobrol sama orang, misalnya kayak dosen, terus mahasiswa, mahasiswi, atau misalnya di sekolah tuh pasti paham. Tapi kalau misalnya kita ke pasar ngomong pakai bahasa fushah itu mereka nggak paham. Bahkan bahasa fushah itu orang-orang terdidik gitu. Iya kasarnya tuh kayak gitu orang-orang yang ini. Jadi kalau misalnya kita iya apa? Tapi kalau yang kita pelajarin kayak di YouTube itu kan ada tuh yang kayak misalkan percakapan sehari-hari kayak gitu. Tapi dari orang Arabnya langsung. Nah, tapi dia belajar imigran gitu, kayak pindah ke Indonesia gitu. Terus dia di sini jadi jadi guru bahasa Arab. Nah, dia itu belajarnya pakai bahasa amiyah apa fushah? Bisa dilihat sendiri lah. Bisa tahu sendiri. Mungkin dua-duanya. Soalnya katanya ada juga. Dua-duanya kan, sih. Iya kan ada kayak di Mesir itu kan belajarnya kayak kolakoh gitu ya. Iya, lingkaran gitu. Dia orang aku lihat di YouTube, dia orang Rusia, terus belajar bahasa Arab ke Mesir. Kan dia belajarnya bahasa Arab fushah ya. Nah, pas itu tuh giliran dia mau ujian, ustadznya tuh ngejelasinnya tuh pakai bahasa amiyah. Jadi di sana tuh ya kayak para dosen juga pakai bahasa amiyah. Jadi kalau bisa belajar dua-duanya sih. Gitu. Jadi mungkin itu yang tadi Hakiki bilang, mungkin beliau belajar dua-duanya. Ya, makasih Nurul. Iya, bisa. Makasih Nurul. Ya, bisa. Jam berapa, Mal? Lu lewat banyak nih. Lewat banyak dari Udah tadi habis. makanya. Lewat 4 menit doang. Iya, aku mau. Dari tadi kasihkan Maaf makanya ya, diemin aja deh. Ya oke, tiba di akhir acara pada hari ini. Kita close aja pembelajaran pada hari ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya MC, saya pamit undur diri. Assalamualaikum.